Bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak kami ucapkan salam pemuka untuk kalian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Saya Ninyoman Putri Kirana. Saya Nimadi Putri Wulandari. Saya Igusti Ayu Putundayani Heraldina. Kami dari SMA Negeri 2 Abian Semal. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya hormati rekan-rekan panitia serta tim yang sangat saya banggakan. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk masuki babak final presentasi pada kali ini. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan mempresentasikan hasil inovasi dari kami. Dan inilah dia hasil inovasi kami yang berjudul Eco Fertilizer. Inovasi pupuk organik cair dari limbah kelot, 5 kulit coklat, Dan air cucian beras. dalam mendukung implementasi pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian kali ini yaitu yang pertama, Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki tanah yang sangat subur sehingga cocok untuk ditanami tanaman apapun. Maka dari itu, sektor pertanian menjadi salah satu sektor terpenting di Indonesia karena dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Nah, dari itu juga terdapat kesuburan tanah yang dapat meningkatkan sektor pertanian di Indonesia. Namun, masih banyaknya petani yang menggunakan pupuk anorganik secara berlebihan, sehingga hal tersebut dapat menurunkan produktivitas pada pertanian dan juga dapat mencemari lingkungan sekitar. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan produksi dari limbah organik mencapai 40.150.000 ton per tahunnya, yang dimana limbah tersebut berasal dari limbah rumah tangga maupun industri. Apabila limbah-limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, akan mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti gas rumah kaca. Pupuk organik dapat menjadi sebuah solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena pupuk organik ini dapat dihasilkan dari tanaman mati, kotoran hewan, limbah organik, dan limbah organik lainnya. Di dalam pupuk organik ini terdapat unsur hara serta bahan organik yang dapat menyuburkan tanah, meningkatkan produktivitas dari petani, serta dapat memperbaiki kualitas lingkungan. Pupuk organik cair mengandung kalsium, fosfor, dan juga natrium yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Maka dari itu, peneliti mengembangkan produk Eco Fertilizer yang merupakan inovasi pupuk organik cair dari kelor, air cucian beras, dan juga kulit Kena jeruk. Ya usah deh, stopin Ki. Ya. Langsung Punya mulai. topeng ininya. Waktunya. Apa? Aku nyetopin waktunya. Jangan. Nggak, waktu kita presentasi. Oh. Biar tahu. Kamu doa, karena kita bangkit tertunda. Kecil. Ya, Ci, udah lebih no. Dan gua juara kok nih. Nggak ada kok. Bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak kami ucapkan salam pembuka untuk kalian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Saya Ninyoman Putri Kirana. Saya Nimadi Putri Wulandari. Saya Igusti Ayu Putundayani Heraldina. Kami dari SMA Negeri 2 Abian Semal. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya hormati rekan-rekan panitia serta tim yang sangat saya banggakan. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk masuki babak final presentasi pada kali ini. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan mempresentasikan hasil inovasi dari kami. Dan inilah dia hasil inovasi kami yang berjudul Eco Fertilizer. Inovasi pupuk organik cair dari limbah kelot, 5 kulit coklat, Dan air cucian beras. dalam mendukung implementasi pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian kali ini yaitu yang pertama, Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki tanah yang sangat subur sehingga cocok untuk ditanami tanaman apapun. Maka dari itu, sektor pertanian menjadi salah satu sektor terpenting di Indonesia karena dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Maka dari itu, kesuburan tanah sangat penting dalam sektor pertanian karena dapat meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian di Indonesia. Namun masih banyaknya petani yang menggunakan pupuk anorganik secara berlebihan sehingga hal tersebut dapat menurunkan produktivitas pada sektor pertanian dan juga dapat mencemari lingkungan sekitar. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan produksi dari limbah organik mencapai 40.150.000 ton per tahunnya, yang dimana limbah tersebut dihasilkan dari limbah rumah tangga maupun limbah industri. Apabila limbah tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, akan menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti gas rumah kaca. Pupuk organik
organik dapat menjadi sebuah solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut karena pupuk organik dapat dihasilkan dari tanaman mati, kotoran hewan, serta limbah organik lainnya. Di dalam pupuk organik terdapat unsur hara serta kandungan organik yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanah, meningkatkan produktivitas petani, serta memperbaiki kualitas lingkungan. Pupuk organik cair mengandung fosfor, kalium, dan juga nitrogen yang baik untuk pertumbuhan tumbuhan. Maka dari itu, peneliti mengembangkan produk eco fertilizer yang merupakan inovasi pupuk organik cair dari kelor, kulit coklat, dan juga air cucian beras yang dicampurkan dengan M4 sebagai pembantu mempercepat fermentasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang kami gunakan pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana potensi eco-fertilizer sebagai pupuk organik cair yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan yang kedua yaitu apa dosis eco-fertilizer yang paling tepat sebagai pupuk organik cair. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui potensi dari eco-fertilizer sebagai pupuk organik cair. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dosis dari eco-fertilizer yang tepat sebagai pupuk organik cair. Selanjutnya itu ada manfaat dari penelitian ini. Yang pertama itu memberikan pemahaman kepada penulis bagaimana cara pengolahan limbah menjadi pupuk organik cair. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara memanfaatkan limbah menjadi barang yang memiliki nilai tinggi. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang kami gunakan pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama, air cucian beras. Air cucian beras ini berasal dari hasil buangan dari industri maupun domestik atau rumah tangga, yang dimana air cucian beras ini mengandung karbohidrat, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, zat besi, dan juga vitamin B1, yang dimana dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Dan yang kedua yaitu kelor. Kelor mengandung magnesium, kalsium, dan juga fosfor, zat besi, dan juga sulfur. Dan di sisi lain mengandung senyawa siatim, asam karbonat, fenol, dan juga kalsium, zat besi, dan juga kalium. Yang dimana memiliki banyak manfaat seperti merangsang laju pertumbuhan pada tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu ada kulit coklat. Dalam kulit coklat ini mengandung unsur hara mineral serta nitrogen yang cukup tinggi. Selain itu, terdapat senyawa hara seperti 1,80% natrium, 26,61% si karbon, 0,31% P2O5, serta 6,8% K2O, 1,22% CaO, 1,31% magnesium oksida, serta 44,85 C-mol per kilo KTK, yang dimana dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Selanjutnya yaitu ada pupuk organik cair atau POC, yang dimana POC ini bersumber dari hewan atau tumbuhan yang telah mengalami fermentasi, di mana memiliki manfaat dalam meningkatkan kesuburan tanah serta terdapat kandungan pengikat sehingga jika jatuh ke permukaan tanah dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Selanjutnya itu ada tanaman cabai, di mana tanaman cabai merupakan komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri dan juga farmasi yang mengandung karbohidrat, lipid, protein, kalsium, dan juga vitamin A, B1, dan juga C. Adapun metodologi penelitian, yang pertama yaitu lokasi dan waktu penelitian, alat dan bahan penelitian, rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan yang terakhir yaitu analisis data. Berikut merupakan skema rancangan alur penelitian yang dimana diawali dengan studi literatur, yang dimana kami mengidentifikasi masalah serta mencari literatur penelitian. Yang kedua itu ada tahap persiapan, yang dimana kami mempersiapkan alat dan bahan. Alat yang kami gunakan untuk penelitian ini yaitu seperti botol, baskom, ember, alat saringan, corong, penggaris, tisu, serta alat dokumentasi. Sedangkan bahan yang kami gunakan yaitu 1 kilo daun kelor, 1 kilo kulit coklat, 3 liter air cucian beras, 2,5 liter air, M4, 12 tanaman cabai, serta 15 kilo media tanam. Jika alat dan bahan sudah terkumpulkan, maka selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Yang dimana pada tahap pelaksanaan ini kami melakukan pembuatan pada pupuk organik cair. Dan yang kedua yaitu menanam tanaman cabai yang sudah berumur 2 minggu. Yang ketiga yaitu kami melakukan penyiraman dengan menggunakan air dan juga pupuk organik cair selama pagi hari selama 3 minggu sekali. Dan yang terakhir yaitu kami melakukan penyiangan selama seminggu sekali. Selanjutnya yaitu kami akan mengamati tanaman cabai kami dengan mengukur parameternya seperti tinggi tanaman, lebar daun, dan juga jumlah helai daunnya pada hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, dan hari ke-28 setelah tanam. Lalu kami mengukur parameter tersebut menggunakan penggaris. Setelah kami mengukurnya, kami akan menganalisis datanya, yang dimana kami menggunakan metode rancangan acak lengkap,
Dan data-data yang sudah kami kumpulkan tadi, kami akan masukkan ke dalam tabel dan menghitung jumlah rata-ratanya, lalu kami akan menganalisis secara deskriptif. Maka dari itu kami dapat memperoleh kesimpulan dari data-data tersebut. Adapun hasil dan pembahasan dari parameter yang kami gunakan yaitu tinggi tanaman, jumlah helai daun, dan juga lebar daun. Yang pertama kita akan bahas tentang tinggi tanaman, di mana tinggi tanaman kita ukur dengan penggaris sebagai alat ukur yang dilaksanakan pada hari ke-7, 14, 21, dan juga 28. Terdapat rata-rata tinggi tanaman yang kami peroleh dari perhitungan tersebut. Dapat dilihat pada grafik bahwa K1 memiliki tinggi tanaman yang lebih dominan daripada dosis lainnya. Selanjutnya ada lebar daun, yang dimana lebar daun ini kami hitung menggunakan penggaris dengan mengukur diameter dari daun dari tanaman cabai. Yang dimana bisa dilihat pada grafik bahwa K1 lebih tinggi, yang dimana K1 memiliki rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan K3, yang dimana K1 memiliki rata-rata 7,6, sedangkan K3 memiliki rata-rata 5,6 cm. Selanjutnya yaitu ada jumlah helai daun, yang dimana jumlah helai daun ini kami hitung dengan menghitung jumlah dari helai daun dari tanaman cabai. Bisa dilihat pada grafik bahwa K1 memiliki rata-rata lebih tinggi dibandingkan K tanpa perlakuan. Hal tersebut terjadi karena penggunaan pupuk organik cair lebih memberikan dampak terhadap pertumbuhan tanaman. Selanjutnya yaitu pembahasan dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama, sebelum kami melakukan pembuatan pada pupuk organik cair, kami harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Lalu kami akan melakukan tahapan pembuatan pupuk organik cair melalui proses fermentasi. Proses fermentasi ini menghasilkan energi melalui reaksi enzim yang dapat dibuat oleh mikroorganisme, yang mana fermentasi ini bertujuan untuk menghilangkan bau yang busuk pada pupuk organik cair tersebut. Dan dapat dilihat dari data-data sebelumnya, dilihat bahwa perlakuan K1 memiliki perlakuan yang lebih optimal dibandingkan perlakuan lainnya. Karena di mana dosis dari K1 itu sendiri merupakan 100 ml pupuk organik cair dan 1000 ml air. Karena jika tumbuhan terkena dosis pupuk organik cair yang terlalu tinggi, maka tumbuhan tersebut akan dapat menjadi rusak. Maka dari itu, eco-fertilizer. Karena eco-fertilizer juga mengandung senyawa siatin seperti kalsium dan juga kalium yang memiliki peranan dalam pertumbuhan dan juga perkembangan pada tanaman. Dan eco-fertilizer ini dapat meningkatkan produktivitas pada pertanian sehingga dapat mendukung implementasi pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, eco-fertilizer berpotensi sebagai pupuk organik cair karena dapat meningkatkan parameter pada tumbuhan cabai ya seperti tinggi pada tanaman, lebar daun dan juga jumlah helai daunnya, dan juga lebih ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Yang kedua yaitu dosis K1 yaitu dengan konsentrasi 100 ml POC berbanding dengan 1000 ml air merupakan dosis yang tepat dibandingkan dengan dosis lainnya. Adapun saran dari penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak tanaman untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan juga dalam penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan parameter yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan maksimal. Sebelum kami menutup presentasi pada kali ini, kami akan memberikan kata-kata motivasi untuk kalian semua. Belajarlah dari apa yang terjadi kemarin, Hiduplah untuk hari ini, Dan berjuanglah untuk hari esok. kami memohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. dan salam kebajikan.